Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Raini dari RA Al Awaliyah Bayongbong. Langsung saja, pemahaman saya tentang konsep dan sejarah emosi intelijen setelah saya mendengarkannya dan memahaminya sungguh sangat luar biasa. Itu berpengaruh sekali di dalam kehidupan saya, dalam hati dan emosi saya. Wah, ternyata dengan adanya emosi intelijen itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, dan juga masyarakat. Terutama di lingkungan keluarga, karena kita berawal dari keluarga dulu ya. Kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita harus menjadi suri tauladan. Dengan adanya menerapkan emosi intelijen, insya Allah kita akan bisa lebih terarah kepada pemikiran yang lebih positif, lebih bisa mengontrol emosi diri kita. Ya, namanya juga kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita, ya tentu saja mereka akan meniru diri kita ketika kita yang bersifatnya pemarah, yang misalkan selalu mengeluarkan emosi seenaknya, yang tidak bisa bijaksana dalam mendidik mereka, ya tentu saja mereka pun akan berpengaruh terhadap diri mereka dengan sikap kita yang seperti itu, yang tidak bisa mengontrol diri ya. Mereka akan meniru kita. Nah, di sana kita sangat perlu sekali sebagai orang tua, tentunya sebagai seorang ibu juga, untuk bisa menerapkan emosi intelijen supaya kita bisa menjadi suri teladan bagi mereka, menjaga emosi kita, mengontrol diri kita, berpikir lebih bijaksana dan positif. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita juga meniru kita. Dalam pendidikan juga sama seperti itu. Anak-anak didik kita apalagi ya, kalau misalkan punya anak sendiri mah ya paling banyak 5 atau 6 ya. Tapi kalau anak didik kita ya tentu saja banyak. Berbeda sekali karakter yang mereka miliki. Nah, di sana benar-benar kita harus bisa menerapkan emosi intelijen karena untuk mengontrol kita. Ya, ketika melihat si anak yang tidak bisa yang tidak bisa menurut dengan gurunya, yang pokoknya si anak ya begitulah ya, si anak yang punya karakter A, yang kayak punya karakter B, C, D dan sebagainya, ya kita harus bisa lebih bijaksana menghadapi mereka, dan kita juga harus lebih mengarahkan pikiran kita untuk merubah mereka dan menjadikan kita sebagai suri tauladan bagi mereka. Permasalahan-permasalahan dalam pendidikan sangat banyak ya, kita harus bisa menjadikan anak-anak didik kita lebih baik lagi, tentu dari kita awalnya. Dan juga kalau di RA tidak hanya dengan anak-anak saja, pasti berhubungan dengan orang tua karena mereka juga selalu ada yang di sekolah. Ya tentu saja kita pun harus bagaimana caranya berhubungan dengan mereka ya. Kan ada saja permasalahan dengan orang tua, tentu saja kita tidak bisa berpikir atau ketika ada permasalahan kita tidak berpikir dulu. Ketika ada permasalahan kita meluapkan emosi kita sebagai tenaga pendidik ya. Tentu saja kita harus bisa lebih bijaksana, lebih mengontrol diri, lebih terarah untuk kepada yang positif. Tentu itu sangat diperlukan, sangat-sangat sekali. Di dalam masyarakat juga sama. Dalam masyarakat kita berdampingan dengan mereka, kita makhluk sosial, tentu saja kita eh, kadang-kadang kita ada merasa ketidaknyamanan ya, di dalam lingkungan masyarakat ada ketidaknyamanan, ada ketersinggungan ya. Di sana kita ya, kalau kita tidak mengetahui tentang konsep emosi intelijen ya, bisa saja kita mengeluarkan emosi ke ketidaknyamanan itu. Tapi dengan mengetahui emosi intelijen, maka kita akan bisa mengontrol diri, menahan diri untuk bisa berpikir lebih bijaksana ya. Mungkin seperti itu saja. Yang jelasnya yang jelas bagi yang jelasnya itu adalah sangat berpengaruh dalam diri saya, dalam pikiran saya, dalam emosi saya. Itu menjadi sebuah ilmu yang sangat berharga bagi saya. Mungkin itu saja pemaparannya, dan saya mohon maaf jika banyak sekali kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasannya.
Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.